Madura yang dikonotasikan sebagai wilayah yang kolot, kemudian proses demokrasinya kadang dengan kekerasan, dengan proses ketidakadilan dan sebagainya, itu sebetulnya tidak betul. Dan ini adalah langkah maju bagi Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kawal, kabar pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, kali ini tamu kita adalah Bapak Anwar Noris, ya, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumeneb, yang baru saja usai melaksanakan Pilkada 2020. Nah, kita ini kepingin, karena Pilkada di Madura itu kan selalu menarik gitu ya, Pak Noris. Mungkin bisa sharing ke kita, cerita-cerita apa yang terjadi di sana. Mungkin ada peristiwa-peristiwa juga yang menarik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hari, terima kasih kesempatannya sudah dijadikan narasumber untuk podcast Bawaslu Pasuruan. Ini luar biasa, kemarin juga. Madura itu kadang disamakan antara 4 kabupaten yang ada. Yang luar biasa adalah mungkin di Jawa Timur yang mempunyai kecamatan kepulauan sampai 7 kecamatan itu hanya di Sumeneb. Ini adalah tantangan bagi kita yang luar biasa, dan proses demokrasi saya pikir untuk 2020 cukup memuaskan bagi kami. Insya Allah juga memuaskan untuk seluruh kalangan dan relatif tidak ada masalah. Berarti secara umum ya, kalau di Sumeneb itu tingkat kesulitannya itu adalah soal demografinya itu ya. Nah, yaitu tentang letak kepulauan dan sebagainya. Nah, itu karena banyak di kepulauan itu kan biasanya yang jadi kesulitan itu adalah pengiriman logistik dan tingkat pengawasannya. Nah, di sana itu ketika proses distribusi logistik, teman-teman Bawaslu dan jajaran di Sumeneb sana, bagaimana nanti pengawasannya itu, Mas Noris? Kami berbagi tugas, ada ada beberapa korwil, tapi untuk kepulauan memang 7 kecamatan kepulauan itu menjadi koordinator wilayah secara bersama. 5 pimpinan di Sumeneb semuanya turun tangan dan masing-masing berbagi untuk mendatangi masing-masing kepulauan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dapat dibayangkan seperti kecamatan Masa Lembu. Masa Lembu ya, itu selalu kita dengar Masa Lembu itu. Di situ dikatakan segitiga bermudanya Indonesia. Ya. Banyak kapal-kapal karam di sana, termasuk juga kapal Tamromas yang dinyanyikan oleh Iwan Fales itu tenggelamnya di Kepulauan Masa Lembu. Jadi memang cuacanya sangat ekstrim gitu ya. Ekstrim, di situ sering terjadi kecelakaan laut juga, dan jaraknya pun juga harus menempuh sekitar 13 jam dari Sumeneb. Ini kan tantangan tersendiri, sehingga kemarin ada beberapa prioritas yang kita lakukan terhadap kecamatan kepulauan. Di antaranya adalah bagaimana kemudian logistik itu harus sampai terlebih dahulu di daerah-daerah kepulauan ini. Alhamdulillah tidak ada kendala, memang karena dari awal kita selalu memberikan masukan kepada teman-teman KPU untuk belajar dari minggu-minggu sebelumnya. Apakah itu dari sisi pelaksanaan, kemudian persediaan logistik, dan juga dari sisi keamanan. Kita belajar dari itu sehingga dalam Pilkada 2020 itu relatif sangat aman daripada pemilu 2019 atau Pilkada 2017 dan Pilkada 2015. Ini letak-letak yang terjadi itu memang menjadi prioritas ya. Prioritas dalam distribusi logistik. Nah, itu memang tidak ada yang terlambat ya. Alhamdulillah datang sesuai jadwal gitu ya. Alhamdulillah tidak. Selama Pilkada kemarin, letak yang terjauh yang pernah dijangkau oleh Mas Noris sampai mana kemarin? Sampai di saya dekat-dekat saja. Oh, dekat saja ya. Karena ketua nggak boleh jauh-jauh gitu. Seharusnya nggak nanya itu, Pak. Jadi karena saya koordinator divisi penanganan pelanggaran ya, sebagai ketua, maka mau tidak mau juga harus bisa berbagi tugas. Di satu sisi ketua harus tahu dan bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pengawasan Kabupaten Sumeneb. Di sisi yang lain penanganan pelanggarannya pun juga saya. Jadi harus jaga gawang, dan pada saat pilkada kemarin itu juga agak beberapa kali saya agak kurang fit badan sehingga memang menghindari rute yang jauh.
tapi tetap kita monitor dari kabupaten secara intens berhubungan dengan rekan-rekan Panwas kecamatan di sana, Pak Hari. Jadi kadang tantangan menjadi pengawas pemilu atau pengawas pilkada di Sumeneb itu sangat besar, Pak. Kami berkali-kali menyampaikan bahwa seharusnya undang-undang itu mungkin perlu dicoba dulu ya, istilahnya sering dengar itu ya. Jadi undang-undang baru itu sebelum ditetapkan diuji cobakan dulu di Sumeneb. Betul. Jadi begini, di bunyi Undang-Undang 7 2017 atau Undang-Undang 10 2016 itu kan untuk pengawas di masing-masing desa, khususnya itu hanya ada satu orang, gitu ya. Karena mungkin yang membuat undang-undang itu tidak pernah datang ke Sumeneb, Pak. Ya. Kalau datang ke Sumeneb mungkin akan punya pikiran lain. Mungkin akan ada pengawas desa, kemudian ada asisten pengawas desa, Pak. Di satu desa di kecamatan Sapekan itu ada satu desa, Sapekan itu masih lebih jauh lagi daripada Pasar Lembu. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Yang dekat Makassar itu katanya itu. Betul. Jadi Sapekan itu bahkan bahasa sehari-harinya mungkin lebih banyak bahasa percampuran antara Bajo, Bugis itu dengan suku Sumeneb. Jadi kita punya orang-orang Sumeneb itu kadang nggak paham apa yang mereka katakan, Pak. Ya, kembali ke yang dibicarakan tadi. Satu desa di Sapekan itu terbagi di 3 pulau. Satu desa 3 pulau. Terbagi di 3 pulau satu desa, dan masing-masing pulau itu jarak tempuhnya ada yang 6 jam, ada yang 2 jam. Bayangkan, kita hanya punya satu pengawas desa, dan tugas pengawas desa itu adalah memastikan wilayah desa itu semuanya mendapatkan pengawasan dari dia. Bagaimana kemudian untuk melakukan itu? Satu, secara geografis itu sudah sangat jauh, sampai 2 jam, 6 jam. Kemudian kendala yang paling menjadi kendala bagi kita adalah soal sinyal, Pak. Kepulauan itu sinyalnya sulit sekali, sehingga komunikasinya kadang kita ngirim file sore hari ini, ngirim file baru besok sore nyampe nya kita. Itu terjadi menjadi kendala tersebut buat kita. Tetapi kalaupun tak demikian, karena punya undang-undang tidak mungkin satu desa itu ada lebih dari satu pengawas desa. Saya membesarkan hati mereka, saya membesarkan hati teman-teman Panwascam untuk melakukan pengawasan secara maksimal. Nah, disinilah kemudian peran pengawasan partisipatif itu diperlukan. Artinya masyarakat kita dorong untuk melakukan pengawasan partisipatif dan menyampaikan kepada pengawas-pengawas kita, melaporkan dan memberikan informasi tatkala ditemukan dugaan pelanggaran di wilayah-wilayah itu. Begitu. Itu mungkin pertanyaannya menjadi pengawas di Kabupaten Sumeneb. Iya. Karena kesulitan sinyal, kemudian teknis apa ya? Komunikasinya melalui apa ya? Kalau tapi tetap ada ya sinyalnya. Ada tapi agak sulit, sangat sulit ya, bukan agak, sangat sulit. Bahkan di kepulauan itu tidak sama dengan di daratan ya. Listrik itu juga tidak menyala 24 jam. Gitu. Pakai genset sendiri atau genset ya. Ini juga yang menjadi tantangan buat kita. Nanti suatu saat kalau mau ada revisi lagi undang-undang. Nah, ini sekarang ini kan sedang disusun ini. Tentunya Komisi 2 datang ke Sumeneb. Harusnya Komisi 2 datang ke sana dulu ya. Iya. Bagaimana memecahkan kalau satu pengawas desa itu hanya satu pengawas desa yang 30 desa, sementara ada beberapa pulau yang menjadi tanggung jawab dia. Menarik ini pasti ini, karena saya saja membayangkan nih satu orang dan dia harus menjelajah di 3 pulau dan itu satu administratif satu desa. Betul. Nah, mungkin berikutnya Mas Noris, kalau dari sisi pengawasan mungkin ada pelanggaran atau mungkin ada laporan atau seperti apa wajah dari demokrasi di pilkada di Sumeneb yang kemarin? Saya ini menjadi Panwas itu sejak 2015. 2015 sudah menjadi Panwas. Senior berarti ini? Belum ya. Tapi paling tidak 2012 sudah menjadi Panwas kan. Yang senior itu kan kalau sudah kayak Pak Hari sudah tua. Waduh. Enggak. Jadi begini. Saya menjadi penyelenggara pemilu atau pilkada itu dari bawah. Sejak 2008 atau 2009 saya sudah menjadi PPS, jadi anggota PPS, dan tahu betul suasana ketika Pilgub 2008, kemudian Pilkada 2010, 2015 sampai 2020.
Di antara sekian pilkada ini, saya merasa berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sumeneb, seluruh stakeholder. Ternyata menurut saya pilkada 2020 ini adalah pilkada yang relatif paling aman. Ini adalah berkat kerjasama seluruh pihak, kemudian bisa mengantisipasi dari awal adanya gejolak-gejolak, sehingga pilkadanya pun berjalan dengan aman dan lancar. Dan saya pikir kuncinya adalah kunci utama dalam kesuksesan pilkada itu ada di tangan penyelenggara. Saya mewanti-wanti kepada teman-teman untuk tidak main-main dalam melakukan pengawasan. Saya pun juga memberikan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam setiap tahapan, bahkan sebelum masuk tahapan kita memberikan himbauan-himbauan agar mereka itu untuk perhatikan apa saja tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan ini mungkin adalah bagian kesadaran juga dari masyarakat bahwa Sumeneb sebagai pintu gerbang dari Madura nantinya, karena kan airportnya ada di Sumeneb kan Pak. Jadi kan kita wajar untuk mengatakan bahwa pintu masuk Madura itu bukan di Bangkalan lagi, tapi kita di Sumeneb. Jadi ini harus memberikan contoh yang baik kepada seluruh warga Sumeneb khususnya, kemudian kepada Indonesia, bahwa Madura itu berbeda dengan Sumeneb dalam tanda kutip. Artinya kalau mungkin mendengar kabar-kabar yang tidak bagus tentang proses pilkada atau pemilu di beberapa di Madura, itu tidak sama dengan di Sumeneb. Inilah rasa Sumeneb yang sebenarnya, bahwa demokrasi itu hidup dan semua masyarakat Sumeneb kami pastikan hak-hak politiknya, hak-hak demokrasinya itu terjamin. Keamanannya pun juga itu terjamin karena kepolisian secara profesional melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap kerawanan-kerawanan yang ada di Sumeneb. Jadi sepanjang pilkada 2020 kemarin tidak ada peristiwa yang menonjol. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Kalau harapannya huru hara tidak ada Pak. Enggak. Bukan di situ juga gitu. Artinya mungkin ada pelanggaran yang mungkin jadi TSM atau mungkin pelanggaran yang lain dan sebagainya. Enggak, arti relatif seperti yang saya katakan tadi, 2020 dibandingkan 2015 sama pilkada, saya penyelenggara waktu itu jauh sangat ada perkembangan bagus lah trennya di proses demokratisasi di Kabupaten Sumeneb. Dulu kita mendapatkan demo Pak di mana-mana 2015, bahkan ada beberapa panwascam yang melakukan rekomendasi di luar di luar Lesmo dan sebagainya. Itu alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Artinya penyelenggara semakin dewasa, penyelenggara semakin profesional, dan ini adalah langkah maju bagi Madura. Dan ini podcast saya pikir ini kan menjadi wahana yang bagus untuk menyampaikan kepada mereka, menyampaikan kepada teman-teman semua. Madura yang dikonotasikan sebagai wilayah yang kolot, kemudian proses demokrasinya kadang dengan kekerasan, dengan proses ketidakadilan dan sebagainya, itu sebetulnya tidak betul, tidak sepenuhnya betul. Ini sudah kita buktikan dan diakui dari ya, semoga semua bisa memberikan virus-virus positif. Bahwa ada virus yang positif. Hah? Sekarang ini kan lagi ngetren ngomong virus ya, lagi vaksin dan sebagainya. Mungkin ada hal lain dari Mas Nurus yang ingin disampaikan, mungkin ada tips-trik yang khusus nih, sehingga pilkadanya itu aman, damai, gitu ya. Silakan. Pilkada atau apapun itu namanya adalah kerja bersama. Sukses atau tidaknya itu ditentukan oleh human di dalamnya. Jadi tidak mungkin sebuah gawe sebesar pilkada itu sukses tanpa kerjasama tim yang solid dalamnya, kemudian kekompakan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan bersama untuk melebur. Jadi tidak ada ekosistem bahwa di dalam pilkada ini saya Bawaslu, saya KPU, saya keamanan dan sebagainya. Ini yang perlu kita contohkan dan perlu kita suarakan, bahwa kesuksesan pilkada itu tidak bisa hanya ditentukan oleh penyelenggara, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu, tapi semuanya harus bekerja sama, bekerja giat. Keamanan pun juga punya peran yang sangat signifikan menurut saya untuk menentukan arah pilkada itu baik atau tidak. Karena masyarakat bagaimanapun juga itu adalah begitu banyak macam-macam masyarakat. Ada yang menurut pilkada, ada yang tidak, ada yang apatis dan sebagainya. Dan ini yang perlu diberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pilkada itu sangat penting. Dan tentu yang kita sampaikan ini bahwa kesuksesan itu tidak semata-mata
didapat dengan berdiam diri, tapi ini butuh kerja keras dan butuh kerja bersama-sama. Saya pikir itu yang perlu ditanamkan bersama, dan ini yang kita alami di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih Mas Noris. Ini pesannya mendalam ini ya, bahwa ada kami bersama dari stakeholder, tidak hanya dari penyelenggara tapi juga dari aparat keamanan, pemerintah, mungkin ya pemilih, peserta pilkada dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Noris kehadirannya di Pasuruan. Siap, saya tunggu di Sumeneb. Iya, saya kemarin ke Sumeneb itu tahun yang lalu sih ya, tahun yang lalu sebelum corona itu. Ya. Saya tunggu kembali, kami juga sudah punya podcast kok. Oh sudah Direncanakan. ya. Yang penting itu eksekusinya katanya. Gitu. Oke, demikian edisi kita kali ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe